Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Segenap Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masih ingatkah kita dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-74 tahun yang lalu? Tema yang didengungkan adalah SDM Unggul Indonesia Maju. Kita berharap bahwa ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan menjadi nutrisi sekaligus menjadi potensi dalam menuju Indonesia maju. Karena hanya negara yang maju yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kita patut bersyukur kita dilahirkan di bumi Indonesia ini, hantaran Zamrud Khatulistiwa dengan hutan yang sangat strategis, terdampar 1001 pesona dan kekayaan alamnya. Lantas, bagaimanakah dengan sumber daya manusianya? Untuk itu, peningkatan kuantitas SDM unggul menuju Indonesia maju adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan saat ini dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa dimulai dari ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan di belakang mereka dalam keadaan lemah, yang ia khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di dalam buku tafsir Al-Mawdu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa Rasulullah berpesan kepada Fatimah bahwasanya meninggalkan keturunanmu dalam keadaan yang berkecukupan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie
mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menjelaskan bahawa ada 5 hal yang patut kita khawatirkan kepada generasi muda kita. Pertama, lemahnya ilmu. Kedua, lemahnya fisik. Ketiga, lemahnya harta. Keempat, lemahnya semangat usaha. Kelima, dan yang paling kita khawatirkan hadirin, lemahnya keimanan. Hadirin yang kami muliakan, mari kita lihat permasalahan yang tengah ada di masyarakat kita. Antara lain, pertama, bidang pembangunan. Institute for Development of Economics and Finance telah memaparkan data bahawa produktivitas kita relatif rendah dan sangat sulit untuk meningkat kerana tidak didukung dengan keterampilan yang memadai, terlebih lagi terkhususnya pada era industri. Kedua, bidang perekonomian. Pembangunan perekonomian yang tidak merata telah menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Ketiga, bidang pendidikan. Kualitas pendidikan yang sangat rendah telah menyebabkan para sarjana menjadi pengangguran dan tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan kerana sumber daya alam yang sangat pudur. Hal tersebut hadirin berbanding terbalik dengan karunia luar biasa yang Allah berikan kepada Indonesia, yaitu berupa kekayaan alam yang melimpah ruah. Antara lain, pertama, tambang batu bara. Indonesia Energy Agency telah melaporkan data bahawa Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar keempat di dunia. Kedua, tambang emas. Indonesia merupakan negara penghasil emas terbesar ke-7 di dunia. Menurut US Geological Survey pada tahun 2020 telah melaporkan data bahawa Indonesia mampu menghasilkan emas sebanyak 4 juta ons per tahunnya. Ketiga, berhasil pertanian. World Agricultural Organization telah melaporkan data bahawa Indonesia mampu menghasilkan beras sebanyak 70 juta ton, ternyata pada urutan ketiga setelah China dan Hindia. Namun hadirin, Indonesia bukannya mengekspor, melainkan justru mengimpor beras sebanyak 1 juta ton, dan itulah sumber daya alam kita. Lantas, bagaimanakah dengan sumber daya alam kita? Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020, indeks SDM kita berada pada urutan ke-87 dari 157 negara yang berada di dunia, dibandingkan dengan Singapura yang berada pada urutan kedua dan Korea Selatan yang berada pada urutan ke-13. Padahal kita tahu hadirin bahawa kedua negara tersebut merupakan negara dengan hasil sumber daya alam yang sangat miskin. Lantas, bagaimanakah langkah kita dalam meningkatkan sumber daya alam yang berkualitas? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah surat Al-Jasiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم. Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sebagai rahmat dari Allah, dan
Di sana terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, menurut Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti dan Al-Mahali di dalam buku tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa matahari, bulan, bintang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan air sungai merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Semuanya menunjukkan kekuasaan dan kemurahan-Nya hanya bagi orang-orang yang cerdas. Maka hadirin, inilah sumber daya manusia yang berkualitas, karena hanya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mengelolanya. Sekali lagi, hanya SDM yang berkualitas yang mampu meningkatkan sumber daya alam kita. Nah, jika kita ingin melihat kesejahteraan pada rakyatnya, maka kita harus siap untuk bersaing, memiliki hasrat yang tinggi dan dan harus pantang menyerah. Hadirin yang kami muliakan, patut kita acungi jempol terhadap agenda program pemerintah yang telah dilaksanakan. Antara lain, Pemberdayaan Balai Diklat untuk melakukan sejumlah pelatihan agar mampu berkreativitas serta berinovasi guna meningkatkan taraf hidup mereka. memberikan beasiswa yang tersebar baik melalui jalur keterbatasan ekonomi maupun melalui jalur prestasi. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita tarik dua kesimpulan. Pertama, Indonesia dengan sumber daya alamnya hanya akan menjadi negara yang maju jikalau sumber daya manusianya yang berkualitas. Kedua, Indonesia dengan sumber daya alamnya hanya akan menjadi negara yang berkualitas jikalau dapat dikelola oleh manusia yang cerdas, beriman serta bertakwa kepada Allah. Dengan demikian, jikalau ini dapat kita laksanakan, kami yakin alam akan menjadi subur, Indonesia akan menjadi makmur, dan bangsa akan terus selalu maju. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.